Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sehat selalu. Ini ada bahan-bahan yang udah aku siapkan untuk membuat chiffon cupcake yang isinya filling coklat. Jadi resepnya bisa dilihat, dan sekarang langsung aja kita proses bahan A ini. Bahan A ini terdiri dari susu cair, minyak, bubuk coklat, tepung terigu, dan telur. Kemudian ini kita pakai metode chiffon karena memang kita membuat chiffon. Hanya saja chiffonnya ini di cup. Ayo langsung kita mulai aja. Ini susu cairnya dituang ke wadah. Masukkan minyak makan. Gunakan minyak makan yang tidak beraroma. Kemudian gunakan balon whisk lalu diaduk aja, tidak perlu pakai mixer. Lalu masukin bahan keringnya yaitu tepung terigu dan bubuk coklat. Tapi ingat harus selalu diayak dulu. Karena bubuk coklat itu mengandung lemak yang cukup tinggi, tergantung mereknya. Usahakan gunakan bubuk coklat yang selalu kualitas yang baik. Selain aroma, juga kandungan fatnya juga beda. Lalu diayak dan diaduk. Oke, seperti ini. Kalau biasanya ya bubuk coklat itu kalau nggak diayak, dia suka ada butiran-butiran. Jadi butiran-butiran itu akan mengganggu tekstur dari bolunya. Nanti bolunya itu kelihatan ada butiran-butiran tepung yang tidak tercampur dengan sempurna. Begitu juga dengan tepung terigu. Nah, kalau sudah cukup gunakan spatula juga boleh, mau balon whisk juga boleh. Intinya diaduk aja bahan keringnya supaya tercampur dengan susu cair dan minyak yang tadi sudah dimasukkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini tapi pelan-pelan aja. Nah, karena di sini penggunaan tepungnya juga tidak terlalu banyak, jadi nanti bolunya itu bakal lembut banget. Dan ini bolunya ini kita buat cetak di cupcake itu hanya sebagai wadah pengganti loyang ya. Nanti akan dikeluarkan dari cupcake-nya. Oke, seperti ini adonan yang sudah tercampur. Kemudian masukin telurnya. Jadi kuning telur dimasukin. Nah, untuk pemisahan kuning telur ini, kuning telurnya boleh tercampur dengan putih telur, itu tidak masalah. Tapi nanti di adonan putih telurnya, itu sama sekali tidak boleh tercampur dengan kuning telur. Karena putih telur itu lebih egois ya. Jadi dia nggak bisa tercampur dengan kuning telur, sedikit saja, itu juga nggak bisa. Jadi oke, kita lanjutkan untuk bahan A ini. Oke, ini cukup diaduk sampai telurnya itu tercampur dengan bahan yang tadi sudah dikeringkan. Oke, seperti ini. Oke, aku lanjutkan dulu. Oke, nextnya kita ke bahan B. Bahan B itu ada putih telur, gula halus, dan cuka apel. Nah, sekarang kita langsung mulai. Harus diingat, wadah ini tidak boleh ada air, minyak, atau kotoran apapun. Karena itu akan menyebabkan putih telurnya tidak bisa mengembang dengan sempurna. Oke, tuangkan putih telurnya ke wadah yang bersih. Mixer juga harus bersih. Kemudian di mixer sampai dia mulai berbuih seperti ini. Kemudian dimasukin gula halusnya. Nah, untuk gula bisa digunakan gula pasir maupun gula halus. Seharusnya untuk gula ini lebih baiknya dituangkan dibagi menjadi 3 bagian atau 2 bagian. Tadi terlalu banyak aku masukin, tapi karena ini gula halus itu tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau gula pasir sebaiknya dibagi menjadi 2 atau 3 kali untuk dimasukkan ke dalam adonan putih telurnya supaya nanti lebih mudah larutnya ya. Oke, seperti ini.
terus di mixer dengan kecepatan yang tinggi. Tapi ingat, adonan putih telur ini tidak boleh sampai hard peak. Kalau sampai hard peak, saat kita campurkan ke bahan A tadi, dia akan menjadi pecah, dia akan menjadi susah tercampur dan juga menyebabkan karena durasi pencampuran putih telur ke adonan kuning telurnya itu kelamaan, putih telurnya itu bisa mencair. Jadi sebaiknya sampai ke tekstur soft peak atau stiff peak, sampai dia sedikit berbentuk saja sudah bisa dihentikan. Oke, kemudian adonan putih telurnya diambil sedikit, dicampurkan ke adonan kuning telurnya. Diaduk pelan-pelan tapi jangan terlalu kuat supaya adonan putih telurnya itu tidak mencair. Nah, ada beberapa metode yang membuat bolu ya. Jadi kalau untuk metode sifon itu dimana putih telur dan kuning telurnya terpisah seperti yang hari ini aku buat, itu akan membuat bolunya itu volumenya lebih tinggi walaupun penggunaan telurnya sedikit. Oke, nah sampai seperti ini adonannya, ini dikembalikan ke adonan putih telurnya. Dengan cara seperti ini, sifon yang kita buat, baik yang dicetak di loyang ataupun di cupcake, itu volumenya itu akan lebih bagus, lebih tinggi. Seperti ini, langsung diaduk lagi. Kemudian di oven di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 menit. Kembali lagi atur, sesuaikan dengan oven yang kita punya masing-masing. Kalau terlalu panas bisa diturunkan sedikit lagi suhunya ya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, kan ada oven yang memang panas, ada oven yang panasnya kurang, walaupun mereknya sama, tapi itu suhunya itu bisa berbeda. Kenali aja ya, jadi mau pakai oven tangkring juga bisa. Ini harus api atas bawah, kenapa? Untuk mencegah kelamaan panggang yang menyebabkan bolunya keras, dan juga untuk mencegah bagian atasnya tidak kering. Sambil kita panggang, kita siapkan dulu untuk filling coklatnya. Jadi untuk coklatnya aku pakai DCC atau Dark Chocolate Compound. Kemudian ini dicairkan. Abaikan untuk foil seal-nya karena udah lama dipakai. Jadi warnanya jadi seperti ini, tapi ini sangat membantu ya. Jadi untuk melindungi panci kita juga bisa kita langsung di atas seperti ini kita cairkan, jadi mengurangi penggunaan wadah. Oke, seperti ini. Untuk mencairkan DCC jangan diaduk dari awal, tapi biarkan dulu ketika sedikit sudah mulai mencair, kita bisa bantu aduk dengan menggunakan sendok. Oke. Selanjutnya kita siapkan whipping cream yang cair. Aku gunakan yang cair. Kalau mau gunakan yang bubuk bisa ya. Jadi ini 75 gram whipping cream yang cair. Aku gunakan yang non dairy. Jadi yang non dairy dia lebih gampang, tidak gampang pecah. Jadi untuk whipping cream ini di mixer dengan kecepatan yang medium cenderung tinggi atau kecepatan tinggi juga bisa sampai whipping creamnya itu berbentuk dan siap disemprotkan.
Jadi untuk DCC-nya tadi aku pakai 20 gram. Kalau misalnya maunya yang 50 gram juga bisa ya. Jadi itu bedanya nanti warnanya dan juga teksturnya akan lebih padat. Oke, kita kembali lagi ke coklat yang sudah dicairkan tadi. Ini diaduk sampai teksturnya coklatnya itu cair sempurna. Duh, masih panas. Oke, ini diaduk aja seperti ini sampai coklatnya itu licin ya. Kalau udah belum licin berarti masih ada butiran atau potongan dari DCC yang masih belum tercampur dengan sempurna atau belum larut dengan sempurna. Oke. Nah, sekarang kita tuangkan ke whipping creamnya. Ini diaduk dulu, dipastiin supaya dia tercampur sempurna. Kemudian dituangkan ke whipping creamnya. Oke, lalu diaduk. Ini aduknya bisa gunakan spatula seperti ini ataupun bisa menggunakan mixer. Kalau menggunakan mixer, usahakan jangan terlalu lama karena itu akan membuat tekstur dari whipping creamnya itu jadi kaku, terlalu kaku. Akibatnya itu bisa menjadi pecah teksturnya, apalagi kalau misalnya pakai whipping cream yang dairy ya. Yang dairy sih memang lebih enak, harganya lebih mahal, yang kedua lemaknya lebih tinggi dan juga kandungan gulanya lebih rendah. Kemudian ya masalah berikutnya itu bukan masalah ya, memang sifat atau karakter dari masing-masing bahan beda. Jadi whipping cream yang dairy itu gampang pecah, itu waktu untuk mixernya itu lebih singkat dibandingkan dengan yang non dairy. Yang non dairy agak lama dikit tapi lebih mengembang, tapi kalau yang dairy tidak perlu kocok terlalu lama, dan karena dia tidak banyak mengandung gula, jadi dia nggak akan mengembang sampai seperti whipping cream yang non dairy. Kembali lagi ke selera dan ke budget. Mau yang enak gunakan whipping cream yang dairy, mau yang murah gunakan yang non dairy. Itu aja perbedaannya. Oke, kalau ini sudah, ini bisa dimasukkan ke dalam piping bag, dimasukin ke dalam kulkas juga boleh, atau dibiarkan di suhu ruang tapi jangan terlalu lama. Oke, nah ini cupcake-nya sudah jadi. Ini cupcake-nya ini aku ganti ya. Jadi kalau nggak diganti, dia pinggirannya itu ada bekas-bekas bolu yang kena jejak dari bolunya. Jadi ini aku gunakan sumpit karena aku nggak punya spuit yang manjang itu ya, jadi gunakan bahan yang ada di rumah aja. Kemudian ini disemprotkan whipping cream yang tadi sudah jadi. Berapa banyak itu tergantung selera. Kalau mau yang di dalamnya itu lebih banyak krimnya, itu semprotkan lebih banyak. Oke. Nah, di atasnya bisa dihias dengan coklat. Aku pakai Ferrero ataupun mau pakai coklat batang seperti Silver Queen atau apa, itu juga bisa ya. Buat yang baru nemu channelku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat. Dan jangan lupa di like dan bantu share ke semua sosial media yang kalian punya. Oke, kita intip dulu bagian dalamnya seperti apa. Ini moist banget ya. Jadi seperti ini. Karena yang ini krim coklatnya itu aku nggak semprotkan terlalu banyak di dalam. Jadi seperti ini, oke. Tunggu aku di video aku selanjutnya lagi. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.